Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian hari ini? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, jangan lupa di rumah sebelum belajar biasakan baca surah-surah pendek terlebih dahulu, ya. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini pelajaran kita bahasa Indonesia akan melanjuti materi yang lalu, tapi masih dalam tema 4 sub 2 PB 1, 3, 4, dan 6. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini masih dalam KD menggali isi penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian kalian menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Ketiga, siswa mampu menuliskan dalam bentuk visual penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif dan benar. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dan non baku pada teks yang dibaca. Itu tujuan belajar kita hari ini. Kita lanjutkan dengan kata baku. Apa sih kata baku? Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata yang bersifat resmi, baik dalam tulisan atau dalam pengungkapan kata. Sebaliknya, kata tidak baku atau non baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku. Apa itu ciri-ciri kata baku? Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Kedua, pada pemakaian imbuhan, kata baku ini bersifat eksplisit. Tiga, baku adalah bahasa percakapan. Keempat, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kelima, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Itu ciri-ciri kata baku. Apa ciri-ciri kata tidak baku? Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah. Ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Jadi itu ciri kata baku dan ciri-ciri kata tidak baku. Selanjutnya, apa fungsi kata baku? Fungsi kata baku yang pertama sebagai pemersatu. Yang kedua sebagai pemberian kekhasan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Contoh kata baku diantaranya, perhatikan ya. Pertama, aktif. Kedua, pasif. Lihat tulisannya ya. Ketiga, apotik. Keempat, efektif. Kelima, nasihat. Keenam, karena. 7, foto. 8, biosfer. 9, bus. 10, objek. 11, teknik. 12, daftar, dan lain-lain. Lihat tulisannya ya untuk contoh-contoh kata baku. Kemudian
dalam penulisan kalimat efektif kata baku. Contohnya nih ya. Contoh dalam kalimat efektif kata baku adalah: pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Itu contoh dari kata baku dalam kalimat yang efektif. Nah, selanjutnya contoh kata tidak baku ya. Contoh tidak baku. Yang pertama, aktif. Tulisannya berbeda dengan tulisan tadi kata baku. Untuk pengucapan juga beda. Aktif dengan aktif. Nah, itu ya, harus kalian perhatikan baik-baik. Yang kedua, pasif. Ketiga, efektif. Keempat, karena. Kelima, foto. Keenam, bis. 7, objek. 8, teknik. 9, nasihat. 10, biosfir. 11, dan lain-lain. Jadi, pada kata baku dan kata tidak baku pengucapannya hampir sama, tapi tulisannya berbeda. Tetapi ada perbedaan juga dalam bunyinya. Tadi kata aktif menjadi aktif. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kemudian pada contoh kata tidak baku ya adalah contohnya dalam kalimatnya ya. Saya akan makan siang di rumah hari ini. Nah, itu contoh kata tidak baku dalam kalimat ya. Tentunya kalian bisa membedakan contoh kata baku dan yang tadi dengan contoh kata tidak baku. Perhatikan baik-baik. Bagaimana? Kalian sudah paham? Ya. Jadi contoh dari kata baku dalam kalimatnya dan kata tidak baku dalam kalimatnya. Sudah paham? Sudah bisa bedakan ciri-cirinya? Nah, kalau kalian sudah paham, ya kita di buku tema 4, kalian tugasnya mengerjakan halaman 75, 76, 94, 95. Ya, tugasnya hanya 2, tapi di halamannya ada 2. Jadi tugas pertama 75 berhubungan dengan 76, 94 berhubungan dengan 95. Tuh, ya. Ya, paham? Nah, oleh karena itu, tetaplah di rumah, belajar dengan semangat, ya. Nanti kumpulkan tugas kalian di guru masing-masing. Selamat mengerjakan, ya, dengan semangat. Di bawah ini